Pada suatu hari yang cerah, terlihat Abu Nawas dan beberapa anak tengah berada di musola. Terlihat anak-anak itu duduk melingkar, di mana Abu Nawas berada di tengah di antara mereka. Beberapa anak terlihat memegang kitab, tengah menyimak perkataan Abu Nawas. Lalu, siapa sebenarnya mereka? Rupanya mereka adalah murid dari Abu Nawas yang sedang mengikuti pelajaran. Seperti yang diketahui, Abu Nawas juga seorang guru yang mengajar beberapa murid di desanya. Saat itu, ia sedang memberikan materi agama kepada muridnya di musola. Materi yang sedang dibahas adalah materi tentang ibadah. Kelas pun berlangsung seperti biasanya. Abu Nawas memulai pelajaran dengan menyampaikan beberapa materi dasar. Ia berusaha menjelaskan materi itu dengan seksama agar para muridnya dapat memahami materi dengan baik. Sebagian murid dapat menangkap pelajaran yang disampaikan di kelas, sementara yang lain masih ada yang terlihat bingung. Setelah mendengar beberapa penjelasan tambahan, kini saatnya materi praktik dimulai. Abu Nawas akan mencontohkan beberapa gerakan dalam materi ibadah yang dibahas. Sesaat sebelum kelas hampir berakhir, ada seseorang yang tiba-tiba datang. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata orang yang baru datang itu adalah salah seorang murid di kelas itu. Ia dengan gugup datang terlambat dan tentu saja ketinggalan materi yang memang sudah berlangsung cukup jauh. Melihat gurunya yang sedang fokus mengajar, sang murid yang terlambat itu tidak enak hati jika harus bersalaman terlebih dahulu dengan Abu Nawas. Ia takut malah akan mengganggu gurunya. Apalagi jika dirinya langsung berdiri, malah akan mengganggu konsentrasi teman-teman lain di kelas. Pada akhirnya, sang murid yang terlambat itu langsung duduk di belakang. Sungguh di luar dugaan. Pada saat yang sama, Abu Nawas yang begitu fokus mengajar justru tidak mengetahui jika ada satu muridnya yang baru bergabung. Karena baru bergabung, murid itu melihat Abu Nawas tengah mempraktikkan gerakan sholat. Dengan sedikit bingung, ia mendengar perkataan gurunya dalam beberapa kata sebelum kelas ditutup. Entah bagaimana asalnya, murid itu mendengar Abu Nawas mengatakan bahwa rukuk dan sujud tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Betapa terkejutnya sang murid yang baru datang itu. Ia tampak belum yakin. Namun sebelum mendengar penjelasan lebih lanjut, kelas itu malah sudah berakhir. Pelajaran akan disambung dalam pertemuan minggu depan. Abu Nawas pun menutup kelas itu dan sejumlah murid berpamitan. Informasi mengenai perkataan Abu Nawas lantas menyebar ke tetangganya. Lambat laun, perkataan Abu Nawas itu malah tersiar luas dan mengejutkan penduduk negeri. Kabar yang menyatakan bahwa Abu Nawas menghilangkan rukuk dan sujud dalam sholatnya. Sampailah informasi itu menjadi kehebohan di masyarakat. Orang-orang mulai menganggap Abu Nawas menjadi guru yang tidak baik bagi muridnya. Terlebih seperti yang diketahui,
Abu Nawas selama ini dikenal sebagai seorang sufi yang terkenal menguasai ilmu agama. Namun entah bagaimana ceritanya, kabar itu begitu cepat tersebar dari mulut ke mulut. Pada saat inilah Abu Nawas banyak mendapatkan kecaman dari penduduk. Kabar mengenai Abu Nawas yang menghilangkan ruku dan sujud di dalam sholat lantas sampai ke telinga Baginda Raja. Mendapatkan informasi itu, Raja begitu resah dan khawatir jika kabar itu bisa menyesatkan masyarakat. Pada akhirnya, Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah menunggu beberapa waktu, datanglah Abu Nawas dan menghadap Baginda Raja. Terjadilah dialog antara Raja dan Abu Nawas. "Wahai Baginda, hamba menghadap," ujar Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, ulah apa lagi yang sedang engkau lakukan? Tersiar kabar di antara penduduk jika engkau mengajarkan ajaran sesat. Apakah benar demikian, Abu Nawas?" tegas Raja. "Maafkan saya Baginda, apa yang Baginda maksud?" tanya Abu Nawas. "Para penduduk mendapatkan kabar bahwa engkau mengatakan perkataan yang menyesatkan saat mengajari murid-muridmu. Kabar itu bilang bahwa engkau menghilangkan sujud dan ruku dalam sholat. Benarkah demikian, Abu Nawas?" ungkap Raja. Beberapa saat kemudian, berkatalah Abu Nawas, "Benar Baginda." Mendengar jawaban itu, Raja menjadi naik darah dan menganggap bahwa Abu Nawas telah memberikan ajaran sesat kepada masyarakat. Ia pantas untuk dihukum. Baginda Raja lantas menyuruh beberapa pengawal untuk bersiap menangkap dan menghukum Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap tenang. Lantas ia berkata, "Wahai Baginda, engkau bahkan belum mendengarkan penjelasanku," tambah Abu Nawas dengan sedikit menyimpan kesal. Raja lantas menjawab, "Baiklah, jelaskan kepadaku." "Mungkin ada beberapa orang yang telah memotong perkataanku di kelas. Aku memang mengatakan bahwa siapapun tidak boleh ruku dan sujud, tapi di dalam sholat jenazah. Bukankah memang tidak ada ruku dan sujud dalam sholat jenazah, Baginda?" Mendengar jawaban itu, Raja tidak jadi emosi. Ternyata kabar itu hanya sebuah kesalahpahaman. Raja pun menyuruh Abu Nawas pulang dan memberikan klarifikasinya kepada semua penduduk. Demikianlah kisah Abu Nawas yang menghilangkan ruku dan sujud di dalam sholat. Lalu, hikmah apa yang dapat diambil dari kisah ini? Belajar dari kisah Abu Nawas penting bagi kita untuk memahami informasi secara utuh dan lengkap. Informasi dan berita bohong akan sangat berbahaya bagi kehidupan jika tidak disikapi dengan dewasa. Demikianlah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.